etis ya dalam konteks kita bernegara ya. Dalam hal ini dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah otonom, bahwa tidak etis kalau kita mempersoalkan sesuatu yang menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah. Sangat tidak etis ya. Karena apa? Ini menjadi suatu komitmen moral yang memang standar pelayanan atau standar kualitas yang akan disajikan ya memang demikian ya. Baik konteks pelayanan yang sifatnya terhadap kesehatan maupun dalam konteks lainnya itu. Namun merujuk pada persoalan kita kali ini ya, sejauh mana sih manajemen dan tata kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat ini ya, terlepas ada misi politik, ada program politik ya yang menjadi platform pekerjaan Dinas Kesehatan Manggarai Barat. Karena saya melihat terus terang nanti dikoreksi saja bahwa kita ini tidak punya instrumen yang jelas ya, tidak punya instrumen yang jelas sejauh mana roadmap kita punya kebijakan Dinas Kesehatan ya. Yang terjadi saya lihat ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan ini murni titipan politik semua ya. Mulai dari kegiatan fisik, pelayanan kepada masyarakat, pendistribusian obat-obatan, kental sekali dengan kegiatan politik itu. Nah ini yang saya maksud bahwa public services kita ini tidak dalam koridornya itu sistem pelayanan kita ya. Saya coba ambil contoh pada persoalan 1 atau 2 tahun lalu ya. Kami datang di dinas ini untuk minta itu menagih yang namanya uang peti mayat COVID. Jadi peti mayatnya sudah dipakai, sudah digunakan untuk kubur mayat, tapi uang banyak peti ini belum dibayar. Dan itu range waktunya 1 tahun. Gila ya. Sehingga saya berpikir ya, ini Dinas Kesehatan ini sebetulnya Dinas PU atau bagaimana sih? Titip kegiatan bupati, titip kegiatannya wakil ya, lepak kiri kanan di sini, teman-teman di sini sebagai konsiderator lapangan ya. Tidak jelas ya, nggak jelas kita punya etika negara itu, standar pelayanan publik kita Dinas Kesehatan ya. Kemudian masuk pada persoalan ini. Kalau tidak selama ini misinya Bupati Manggarai Barat yang tagline tusuk tahan itu yang masuk itu ya, justru membunuh masyarakat, membunuh ini perangkat-perangkat daerah, tidak bisa bekerja dengan maksimal dan optimal. Karena apa? Standar yang dipakai oleh demokrasi itu sudah ditembus di sistem politik. Ditambah lagi bawahnya dinas ini nggak ada nilai tawar ya. Sekali-sekali dong ngomong nih ke bagian keuangan, Pak, ini kami punya kebutuhan di dinas ini. Sekian anggaran yang harus kami kucurkan supaya sistem pelayanan kita ini berjalan rani. Ya, kalau pintu serta penawar keuangan nggak mau lempar itu, ya itu bekas sampah-sampah medis lempar aja. Ya, malu. Kita yang tidak punya kepentingan secara material di sini malu. Kok bisa kayak ini pemerintah? Sehingga tujuan kita bernegara di sini ya, nggak tercapai. Tujuan kita bernegara dan penyelenggaraan daerah nggak tercapai gitu. Ya. Sehingga yang kita minta ini kepada Dinas Kesehatan supaya mesti ada tolak ukur, mesti ada namanya tawar sebagai nilai tawar. Ya. Kalau memang dengan anggaran sekian yang tidak sesuai oleh keuangan daerah tidak cukup untuk lakukan operasional, untuk maksimal pelayanan di sini, suruh mereka yang kerja, suruh mereka yang suntik semua ini masyarakat semua pasien. Ya, wakil bupati kita itu punya background di bidang kesehatan, suruh dia yang suntik semua. Ya, itu ya. Mana ini bukan SDM kemarin itu? Ya, ngomong tidak jelas. Saya bilang kalau mau pegang jabatan jangan mau jadi baru. Ya, kita ini tidak sedang dalam posisi mengemban jabatan politik, bukan. Kita ini pegang jabatan untuk koordinasi teman-teman. Bagaimana kita melayani masyarakat kita. Kalau bupati menganggap
visi politiknya sangat ambisius, programnya harus akselerasi. Kita harus berani katakan tolak, Pak. Ini kontraproduktif dengan sistem pelayanan. Standar yang kami pakai ini kontra. Supaya ini punya wibawa di dunia. Ya, senior semua lah teman-teman di sini. Ya, mereka ini kan priorisasi Pak menjawab sebagai pejabat publik. Kami sudah tahu berarti sungguh-sungguh perpanjang masyarakat percaya dengan diputar mereka. Ya, tapi kita di sini sampai mati pun kita ada di sini. Dan sanksi sosial dari masyarakat itu sampai kapanpun melekat. Oh, iranya ini berupa polman nggak jelas, tapi mayat tidak dibayar. TKS saja dibakar harta. Ini sanksi sosial. Dan yang saya inginkan harapkan dari teman-teman di sini mesti tumbuh yang namanya kesadaran, malu diceritakan oleh masyarakat. Kita boleh potong pagi hajatan umum di luar sana, pergi ke gereja untuk kecil. Tidak boleh gaya yang kita berkait keras di sini. Tapi masyarakat gaya, mereka makan uang PKS, makan di kapitasi JKN, ya malu. Saya bukan pelakunya, malu. Saya kalau punya keluarga di sini, saya sudah berdiri. Ya, jadi pasukan kuning aja lah, jadi berkelama. Nggak ada saksinya. Sehingga apa? Persoalan-persoalan ini nggak selesai. Ini kan era pusat pemerintahan itu mau selesai, ya. Tapi semangat kita untuk membuat satu transformasi itu step awalnya menurut apa gitu, ya. Dalam posisi formula yang salah gitu, di luar koridor. Nah makanya yang kita harapkan, ya, kalau memang dinas kesehatan tidak cukup kuat untuk melakukan counter power, lama ini pemerintah biadab ini, ya, ini kita ini Pak, ya, mau cara apa kita atasi, apa? Karena yang kita pakai di sini merupakan suatu standar pelayanan. Apa standar pelayanan kita rujukan? Kebutuhan masyarakat, kebutuhan pelayanan. Gitu. Jangan semua program yang ada di sini diubah. Itu coretnya masuk program ini, itu coretnya masuk kegiatan ini. Nah kita lihat supaya jabatan ini jangan sampai hilang. Ya itu kan cara berpikir ego itu. Ya, coba kita kembali review itu yang supaya jabatan total mengabdi kepada negara, total melayani masyarakat. Tetapi kalau ini yang terjadi, ini suatu tentuan prestasi. Ya. Dan saya pikir kita ini punya keluarga yang ada di wilayah atau di kampung kita masing-masing, lahir dari keluarga miskin lah ya. Bayangkan kalau misalnya keluarga kita sendiri ya karena apa persoalan ini, korban ini. Maka bagaimana kita punya baju keki ini Pak? Ya. Maka bagaimana kita punya jabatan kepala dinas itu, sekretaris, kepala dinas, ya, kepala apa yang lainnya di sini ya. Mau taruh di mana? Kita boleh bangga yang di luar. Oh, ini kepala bidang ini, kepala dinas ini. Latar belakang pendidikannya itu ya lumayan lah kampus. Ya, keluarganya juga orang bijak semua. Tapi kita berada dalam lingkaran setan ini, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, semuanya oleh Allah kebijakan di sini. Sehingga menanggung malu sendiri ya, mohon maaf saja ya, saya tidak sedang merendahkan di bawah dari Bapak Ibu sini, tapi tidak muat. Ini persoalan terjadi secara masif, bukan karena kebetulan. Makanya saya berpikir bahwa kita ini sudah tidak bertanggung jawab moral lagi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita tidak punya beban moral lagi ya, bagaimana kesehatan masyarakat harus kita pastikan. Karena itu tadi, karena kita sangat mengharapkan jabatan ini sampai mati pun dibawa, ya. Jabatan apa di sini yang lainnya sampai di kuburan pun dibawa, jangan sampai hilang. Nah ini kan cara berpikir orang yang sehat, tidak waras, ya. Lagi-lagi saya ingatkan, ya, standar ASN itu punya platform kerjanya, ya. Platform kerjanya itu kita merujuk pada undang-undang ASN ya, nomor 5 tahun 2012 kalau nggak salah. Sumpah jabatan di dalam, sumpah sebagai calon pejabat publik, ada semua rujukan di dalam. Ya. Kalau ada program
politik, dari bupati, dari sekda, atau siapa lain yang decision maker di sini, yang berlawan arus, yang kontraflow dengan standar pelayanan di sini, bilang Pak, ini bertentangan dengan punya SOP. Ngomong ke dia Pak. Ya, kalau mereka kepala waktu lempar itu sampah-sampah dari puskesmas, banyak di sana semua IPA itu. Ya, bekas suntikan lempar itu kayak video soal itu. Lempar tidak apa-apa. Ya, ini gila ini ya. Ini kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan. Nyawa orang. Bayangkan teman-teman tadi sukarela kita ini 300 lebih ini. Digaji 170.000. Ya, ini hati orang kita ini di mana? Sudah dikaji kecil, ini bayarnya bertahun-tahun. Kalau nggak ditagih nggak mau bayar bayarnya. Lalu begitu kita tanya di sini argumentasinya, kita masih dalam tataran administrasi Pak, verifikasi. Ya, ini kan alasan yang keluar dari mulutnya pintu itu yang utama keuangan. Ya. Verifikasi, ini kan kita ajukan anggaran, kebutuhan perencanaan anggaran. Itu mestinya disiapkan dari awal. Sehingga apa dari kebutuhan di sini itu yang menjadi acuan. Ya, ini Pak kami punya kebutuhan di dinas kesehatan. Personalnya sekian, kami punya TKS sekian. Ya, beri kajian, beri analisis riset dan data terhadap statistik. Begitu banyak pasien yang masuk ke puskesmas. Jadikan itu sebagai bemper, sebagai tamen. Ini merupakan data ini. Sehingga apa? Free diusahakan. Kalau ikut maunya bupati, ikut maunya wakil, sama sekali urusnya kesehatan, saya pastikan sanksi sosial dari masyarakat pada teman-teman di sini itu akan sampai terus menerus kontinuitas sampai selesai di periode ini. Tusuk tahan. Diperpanjang lagi nanti 5 tahun. Ya, tamat tidak balas dulu. Darurat. Sehingga kalau misalnya dari Bapak Ibu di sini merasa harga dirinya nggak dijunjung tinggi di bawah, mohon maaf saja Pak ya. Kita ini sebetulnya bukan tidak paham etika dalam berkomunikasi, etika dalam beranggar, paham. Tapi persoalan standar yang menjadi kekisruhan di sini yang tidak diperhatikan, bingung kita. Ini orang-orang ini masih punya moral atau tidak? Ya, jika tidak timbul pertanyaan demikian, ya, sehingga nanti saya minta semua penjelasan itu. Sejauh mana proses verifikasi administrasi apa yang dimaksud supaya dijelaskan. Nah, nanti kita disampaikan sistem perencanaan kita di dinas ini. Ini kita punya sistem perencanaan ini berdasarkan kebutuhan politik, ya, atau memang kebutuhan pelayanan di lapangan. Kalau memang berdasarkan kebutuhan politik, ya pantas saja Bupati Mawar ini berikan instruksi kepada pintu soal keuangan sekian aja, kau kasih itu dinas kesehatan. Mau mereka atau bagaimana kesehatan, mau mati mereka sana. Ya, saya pikir teman-teman merasakan bagaimana implikasi kebijakan rakus ini. Ya, SPPD aja Pak sampai di sana yang dibilang sana. Ya, sementara kita punya kebutuhan di lapangan, yang mestinya kita menjadi garda terdepan mengurus pelayanan kesehatan. Tiap hari Pak mendapat pengaduan. Ya, Bapak itu mungkin tahu Pak. Namun kalau ini kita diamkan Pak, ya kita mohon maaf dan menjadi kebocoran hidup. Ya, saya nggak tahu lagi. Kita ini sebetulnya mau urus paru di Merdeka Barat bagaimana? Kalau misalnya kita sepakat rampok aja nih anggaran APBN, supaya kita rame-rame rampoknya. Kalau kita nggak siap di tahun pelayanan kesehatan maksimal, supaya kami itu tutup mulut. Pastikan kami tidak punya suatu komitmen, suatu perjanjian kerja untuk mengurus kesehatan terhadap masyarakat. Ya, nggak ada uang apa? Karena kami tidak dapat klausul. Tapi kita di sini, ya, kita punya kesadaran. Ya, apalagi super premium Pak. Ya, sayang kita sudah dipertontonkan kemegahan di ibu kota kita.
Ternyata kesejahteraan kita masyarakat, bahkan saya pikir kesejahteraan Bapak Ibu sini juga masih dipertanyakan juga. Ya, saya dapat keluhan banyak kemarin terkait BPP atau apa itu, dibegal juga. Ya, dan kita masih lihat banyak satu kekuatan di sini, banyak satu gerbang yang mampu melawan pemerintah. Senjata apa yang dipakai? Keren, persoalan masyarakat ini. Datanya kasih yang valid. Ya, kalau memang 2 miliar 40 juta untuk kebutuhan PKS di sini, ngomong itu di sana. Ya, ngomong. Kalau mereka tolak itu sampah-sampah dari puskesmas kan dibalik sini semua. Taruh aja di mukanya kepala bantuan, taruh mukanya saya itu langsung. Yang sekaligus itu orang decision maker kita. Ngomongnya baru tipu masyarakat, mau transformasi dinas kesehatan. Karena latar saya ini bekas oleh dinas kesehatan wakil bupati. Ya, tapi kalau orang juga itu ngurusin kesehatan, manusia bukan mengafi semua, mental dia. Ya, ini orang kasih gaji kecil bertahun-tahun dan kasih juga. Ya, berdalihnya administrasi prosedur. Kalau prosedur itu merugikan banyak orang, tinggalkan aja prosedur. Kalau prosedur itu tidak menguntungkan, bikin solusi, buang aja itu. Ya, kita katakan ini prosedur. Ini prosedur itu mereka tidak begitu. Ya, lagi-lagi Pak, kita ini persoalan ini nasional dari sini. Kita selalu selesai dengan cara begini kalau kita clear. Ya, bingung juga kita. Mau ngomong baik-baik juga, nggak ada respon. Ya, mau tidak mau dengan cara seperti ini, kita total menyelesaikan. Ya, syukur-syukur kalau ada pun jalan keluar. Kalau nggak ada, makanya saya minta teman-teman dinas supaya dengan pelik data ada terlalu apa sih? Saya tahu. Adik kami ini minta ini rekomendasinya sekian persen asas kebutuhan. Tapi pemerintah daerah tidak konsumsi. Ya, biar kami pasang ke bawah sana ini. Ya, ini manusia-manusia yang harusnya fokus itu mesti intervensi dengan cara yang kuat. Ya, nggak bisa dengan seperti ini Pak. Ya, ini seperti saya. Ini manusia-manusia yang punya hak semua ini, bupati. Plus dia punya bawahan sekutu oleh pintu Solvaro sama Hasil itu. Ya, nanti Pak Pemimpin Selangor kirim ada video itu ke mereka ya. Kalau mereka mau tanya, saya siap. Ya, bagaimana mereka punya keilmuan tata kelola keuangan daerah itu, mau administrasi dialog itu. Tunggu petunjuk ini dari PKB itu apa mereka sebulan. Selalu berkali di situ ada. Ya ini urusan itu Tuhan Pak. Ya, ini PKB itu urusan tahun lain itu saya mereka ini. Nah itu bakti itu ya. Kalau saya kepala dinas sama yang Pak manusia dalam ya. Drama kita Pak. Ya. Berbagai persoalan puskesmas ya, malu. Fasilitas yang kita pakai ini mengganggu semua, tarik kencing masyarakat semua fasilitas itu. Begini cara kita urus mereka ya, malah dasar mereka dengan cara seperti ini. Ya, saya minta penjelasan yang real. Ya, kalau bisa alasan verifikasi administrasi itu jangan dipakai lagi nanti Bapak Ibu. Kalau dipakai nanti, ya saya kasih bantu sama meja kursi. Gak usah ngomong administrasi itu. Ya, kalau yang lain kebijakan dari keuangan, ngomong dari keuangan. Ya, supaya sampai itu dari puskesmas saya lempar di bukan ini. Ya, sekian dulu dari kami. Terima kasih Pak Waris atas beberapa hal yang sudah disampaikan, terutama suntikan buat Anda. Saya pakai istilah suntik sejak Pak Waris dan kawan-kawan yang memberikan kamar kesehatan menjadi suntiknya untuk lebih lengkap. Terima kasih suntikannya dan bagi kami itu sangat berguna menurut kami dalam rangka penyempurnaan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan agar nantinya lebih efektif maupun lebih maksimal pada masyarakat.
Terus yang kedua, saya langsung kepada substansi persoalan terkait tenaga kesehatan sukarela. Pertama, dinas kesehatan merupakan sebuah rumah tempat naungan dari seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bekasi, baik PNS, kontrak daerah maupun tenaga kerja sukarela. Jadi dengan kata lain, di sini disampaikan bahwa adik-adik kita, rekan-rekan kita yang berstatus tenaga kerja sukarela, mereka juga bagian dari kita. Hanya berbeda, mereka bertindak sebagai wujud tombak bersama rekan-rekan lain di Vaskes tingkat pertama puskesmas. Terkait bagaimana tanggung jawab dinas kesehatan dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi rekan-rekan kita yang ada di puskesmas dalam hal ini tenaga kerja sukarela. Jadi secara umum saya sampaikan bahwa pada tahun 2022 Dinas Kesehatan mengajukan anggaran yang disetujui oleh daerah, di mana anggaran tersebut tertuang dalam DPR Dinas Kesehatan itu sebesar 2 miliar lebih. Dalam perjalanan waktu masuk tahun 2023, perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui bidang sumber daya kesehatan ini merujuk pada pagu indikatif yang ada pada tahun 2022 itu sebesar 2 miliar. Tetapi dalam perjalanan waktu, ketika ada proses-proses yang kita lalui bersama dengan rekan-rekan di daerah, di mana pada saat itu ketika kita kembali pada kondisi keuangan daerah, ini menyebabkan apa yang kita usulkan, yang kita sampaikan itu tidak sejalan dengan yang direalisasikan. Dan tahun 2023 itu terrealisasi dalam DPR Dinas Kesehatan sebesar 850 juta, sekitar 850 juta rupiah. Nah, dalam perjalanan waktu, ketika saya coba kembali flashback ke belakang, tahun 2022 dengan anggaran 2 miliar lebih, realisasi pembayaran itu terbayarkan pada periode ini September. Ini judul saya sampaikan, September atau Oktober. Nah, masuk pada tahun 2023, berbagai upaya-upaya pembenahan itu dilakukan oleh kita di Dinas Kesehatan, sehingga pada tahun 2022 ini jujur saya katakan bahwa proses realisasi pembayaran kepada teman-teman itu akan terrealisasi pada bulan Juni. Memang kalau kita lihat dari perjalanan waktu dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini memang ada sedikit perubahan. Jadi itu upaya-upaya perbaikan yang kita lakukan, khususnya dalam rangka pelayanan kesejahteraan kepada teman-teman kita di tingkat puskesmas. Memang kalau kita melihat dari sisi waktu ini memang masih cukup lama, artinya atau dengan kata lain belum mendekati pada arah kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman. Tetapi paling tidak dari apa yang saya sudah sampaikan itu upaya-upaya yang kita sudah lakukan. Tapi kami juga sangat berterima kasih kepada teman-teman sudah menyuarakan ini kepada kami, sehingga ini tentunya menjadi sebuah catatan yang sangat penting bagi kami, sehingga nanti ini menjadi koreksi untuk kami untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk tahun berikutnya. Nah, terkait jumlah tenaga sukarela secara umum, di sini saya sampaikan bahwa total tenaga sukarela yang kita sudah data dari tingkat bawah puskesmas itu sebesar 378 orang. 378. Nah,
tentu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kok sampai lama? Jadi pada prinsipnya kita di Dinas Kesehatan selalu memberikan pelayanan yang tepat. Di samping unsur kecepatan, unsur ketepatan juga tentu kita capai, kita raih. Nah, situasi yang ada di sini saya jelaskan bahwa fluktuatif, perpindahan keluar masuk tenaga sukarela di tingkat puskesmas itu sangat fluktuatif. Ya, namanya saja sukarela. Saya mau masuk, tapi saya mau keluar juga, ya silakan. Itu tanggung saya, itu yang umum kasarannya seperti itu juga. Sehingga dari sini kita di Dinas Kesehatan tentu menghimbau kepada rekan-rekan di puskesmas agar bisa memberikan data yang valid. Tujuannya tadi agar kita bisa memberikan biaya insentif ini tepat sasaran. Nah, dalam rangka mencapai angka yang valid, itu pada banyak proses, ada dinamika yang terjadi, dan jujur saja sini saya sampaikan bahwa kami baru bisa berhasil verifikasi semua sampai pada bulan Mei dan Juni setelah Pak Kadis balik tugas, SKN ini akan ditandatangani dan akan dilanjutkan proses pembayaran. Jadi memang dari sisi waktu, kalau boleh bilang terlambat, ya memang seperti itu yang bisa kita tampilkan. Tetapi jujur, teman-teman tadi sudah bersuara, dari masukan bagi kami, dan kami akan terus berupaya untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman di tingkat pelayanan puskesmas. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan situasi tenaga kerja sukarela. Ya, sebelum saya kanker, mohon dijelaskan dulu Pak terkait dua substansi persoalan kami angkat dari awal itu terkait dengan rujukan PKN sama JKN kapitasi. Mohon dijelaskan karena yang saya dengar kapitasi JKN ini selalu dititikberatkan bahwa uang itu masih ngatur di BPJS. Saya tanya BPJS kemarin sudah ditimpakan semua. Jadi yang benarnya yang mana? Jangan sampai uangnya sudah digelapkan juga. Ya, ini kan tukang gelap semua yang urus ini. Ya, dijelaskan itu Pak. Entah itu kalau kita ini kantor saya baru ini nanti koreksi. Baik, terima kasih Pak Lores. Terkait pertanyaan yang kedua, Pak Kabit bisa memberikan data. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya terima kasih atas saran dan masukannya. Kami juga butuh saran dari teman-teman supaya kedepannya mereka lebih baik. Kami dari pemerintah mungkin berharap sendiri tanpa ada masukan saran dari teman-teman. Dan jelas nanti teman-teman di akan menjelaskan. Saya jawab terkait JKN. Karena yang dari kapitasi, jadi di dalam JKN itu memang ada dua, ada kapitasi dan non kapitasi. Kalau kapitasi itu anggarannya itu langsung masuk ke puskesmas, tidak melalui dinas kesehatan. Jadi dana kapitasi itu langsung dikirim oleh BPJS ke rekening puskesmas dan dikelola sendiri oleh puskesmas tanpa melalui dinas kesehatan. Dinas kesehatan hanya memverifikasi terkait pembelanjaan di puskesmas. Jadi mungkin yang ditanyakan itu adalah non kapitasi. Kalau non kapitasi itu memang melalui dinas kesehatan. Dan kenapa sampai dengan hari ini mungkin yang ditanyakan oleh tim dari PKM tadi, setelah dikonfirmasi ke BPJS, menurut BPJS
uangnya sudah ditransfer, uangnya memang sudah ditransfer ke rekening kas daerah, tetapi itu dinas kesehatan belum bisa melakukan pembayaran atau klaim ke puskesmas karena anggaran tersebut kita belum masukkan di DPA itu, dan itu sudah kita rencanakan di DPA perubahan dan akan terbayarkan di bulan Agustus DPA perubahan Oktober, dan itu sudah disampaikan, kita sudah membuat itu nanti akan terbayarkan di Oktober. Bukan berarti itu uang diendapkan, bukan, karena semua ada prosedurnya. Ketika uang itu masuk ke kas daerah, kita bukan serta-merta langsung mengusulkan ke daerah, tidak. Kalau misalnya anggaran tersebut kita belum memasukkan di DPA induk, itu kita tidak bisa mengusulkan. Bukan juga kami dari Dinas Kesehatan tidak mengusulkan pada saat pembuatan RKA di akhir tahun 2022, tidak. Itu sudah kita usulkan, tetapi pada saat itu ada satu dan lain hal tidak dimasukkan ke dalam DPA induk, dan itu di daerah sudah mengetahui dan akan dimasukkan di DPA perubahan. Seperti itu terkait CKN habitasi dan non habitasi. Terima kasih. Mohon izin ada tambahan dari teman-teman. Masih terkait jika Ya. aktivitas Rujukan. Jika Oh ya, saya fokus itu dulu sebelum terkait Pak. Ya. Ini Ibu Kali, Ibu Katarina, maksudnya Kali ini. pengelola. Oh, iya, kemarin dari penjelasannya Ibu, ya, bahwa jika kapitasi ya sudah transfer ke kas daerah, makanya belum bisa di transfer ke puskesmas begitu. Kurang lebih sirkulasinya begitu kan, belum bisa dimanfaatkan lah untuk dibayar gitu kan. Coba kasih mic dulu Pak, kita terang supaya ada kecocokan data. Baik, jadi bukan maksudnya tidak bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kan tetap berjalan. Iya, hanya belum dibayar. Hanya belum bisa dibayarkan ke puskesmas karena dia ada prosedurnya. Oke. Jadi dinas kesehatan mengusulkan ke daerah ketika anggaran tersebut sudah masuk di dokumen pelaksanaan anggaran. Oke. Nah, terkait anggaran tersebut karena waktu itu belum ada di DPA itu, jadi dinas kesehatan belum bisa mengajukan. Uangnya tetap ada. Nah, itu akan ditindaklanjuti di perubahan di bulan Oktober. Seperti itu. Iya Ibu, kami ini sudah lakukan investigasi ya, yang belum dibayar ini mulai bulan 8 Ibu, tanggal 22 ya. Jadi bulan 8 2022 ini itu masuk ke anggaran tersendiri. Nah, kalau misalnya sistem perencanaan Perda PBD kita 23 dibahas pada Oktober ke atas, ya, kenapa itu dari cantuman diusulkan misalnya dari dinas gitu? Pak, ini kegiatan terrealisasi, sementara lain sudah masuk juga ke kantong kas daerah, kenapa nggak diteruskan? Dan pola ini saya pikir ya baru-baru muncul lah ini Ratu dan ini ya. Ini apa namanya sistemik sekali ini. Ini TKS begitu polanya, dana pertiwi juga ya. Ini juga sama. Makanya kalau alasan prosedur dari saya kali gitu. Kalau alasan lain mungkin saya terima itu ya. Karena saya mau mari saya uji dulu kebenarannya. Prosedurnya gimana, mekanismenya gimana, baru saya ngomong di sini ya. Tidak, kalau alasan prosedur juga sama ya, ini uangnya jangan sampai digunakan untuk kegiatan lain ya. Sudah gelap kan ini uang untuk ya kegiatan, sudah peruntukannya sudah jelas dimanfaatkan untuk kegiatan lain ya. Nanti ini dari teman-teman Polres Malang tolong direkam juga nih Pak, kalau bisa lakukan penyelidikan memang ya. Ini satu kasus juga yang patut untuk diteladani. Ini kebanyakan tipu semua yang ngurus ini Manggarai Barat.
Ya, itu saya sudah tangkap ini poin untuk non kapitasi ya rujukan. Mohon dijelaskan juga Pak terkait dengan rujukan PKN itu. Ini yang mesti kami minta pertanggungjawaban dulu. Selamat siang kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PKN dan saya menjadi pendidikan sudah bersama saya ini menjadi utama kita sudah terkait rujukan ini. Jadi kemarin kami sudah ajukan anggaran untuk pendamping rujukan. Jadi pendamping rujukan itu untuk urusan tenaga kesehatan dan transportasi untuk sopir. Jadi tahun ini kan sudah usulkan anggaran 197 juta untuk mereka. Per puskesmas bagaimana? Tidak, nanti anggaran ini kan dibagi ke 22 puskesmas. Berarti 197 ini terakumulasi untuk distribusi nanti untuk dua puskesmas ini. Karena kan sistem penerimaan misalnya ada juga dari puskesmas kali ini. Nanti yang diklaim berdasarkan penilaian dari mereka masuk benar. Siapa yang duluan rujuk, kemarin kita sudah bersedia. Berarti berbasis kegiatan, berbasis kegiatan fakta di lapangan untuk penyaluran. Ya. Berdasarkan plan itu. Nah, tapi kami juga tidak tahu Pak, karena ini sebenarnya prioritas menurut kami sesuaikan. Oke. Nah, tapi tiba-tiba di-cut anggaran ini. Nah, dasar dari kami sangat terang. Nah, sebenarnya posisi saya juga sama dengan Bapak juga bertanya, maka sampai ini program BIM yang wajib sebenarnya, maka sampai tidak ada prioritas seperti itu. Sehingga ya karena alasannya daerah-daerah yang sudah ada, mau tidak mau ya kita lihat saja seperti itu. Kemudian untuk solusinya, anggaran itu masuk ke dalam perjalanan gas umum, yang dimana perjalanan gas umum itu termasuk perjalanan dinas dari teman-teman di dinas kesehatan. Tetapi itu sangat sedikit sekali kalau menurut saya. Jadi kira-kira kurang lebihnya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasih proses. Ya, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak tadi, ya, mestinya Bapak mendapatkan posisi kepala dinas di sini. Ya, bahwa menyampaikan sinkronnya demikian di tengah sini. Oh, apa tanyanya? Ya, kalau mau nikah promin, oh nikah. Ya, jangan takut di dalam dicopot ini. Ya. Kita semua nanti masuk surga Pak, ada yang masuk neraka itu. Yang masuk neraka itu yang secara gelap dan hawa baik. Tipu-tipu orang untuk alasan mekanisme prosedur. Ya, saya sampaikan terima kasih Pak. Ya, penjelasan dari Pak Kabit tadi terkait dengan insentif 3S ya, bahwa kita sudah tempuh itu yang namanya prosedural, verifikasi, administrasi segala macam, dan itu clear-nya pada bulan Mei ya Pak Kabit, kurang lebih seperti itu. Ya, berarti dari Januari sampai
Mei ini 5 bulan dana 850 juta ini ditetapkan, ya. Nah, ini 850 juta ini kalau dikelola di koperasi bangke itu mandiri, itu bukan lari ke angka 2F Pak. Kalau dikelola itu 850 juta ke bangke dari bangke, ya. Kita kan nggak tahu ketersediaan dana ada tidak di kas merah, ya. Tapi ngomongnya ada. Nah, yang kita persoalkan terlepas bicara mekanisme dan prosedur di sini, ya. Kalau toh memang kegiatannya sudah terrealisasi dan di master plan-nya itu kita sudah perhitungkan, oh untuk kegiatan ini dan dinas kesehatan sekian budget yang akan digelontorkan, ya gantung aja lah namanya di situ. Kan ada semua nanti laporan supaya kegiatan ini rame, ya. Pajaknya nggak dibayar semua gitu. Nah, dan teman-teman yang ngurus ini di lapangan, yang mengharapkan makan ini dari 170.000 ini, ya. Kalau bupati gaji puluhan juta ya nggak apa-apa, gantung Pak. Gaji 1 bulan itu buat makan 1 tahun Pak, ya. Tapi kita yang 170.000 Pak, ya. Sehingga saya berpikir ini tidak hanya sebatas bicara extraordinary crime, ya, kejahatan yang sangat luar biasa, tapi ini sudah merujuk, ya, pada white collar crime, kejahatan jurus merah putih, ya. Semuanya dilacak, semuanya dibegal untuk kepentingan politik itu tadi, ya. Sayang sekali di dinas kesehatan ini nggak ada tokoh atau figur, ya, yang memang kepala batu juga berlawan itu bupati. Kalau ada Pak kami siap support di BKP itu. Kalau dicopot ditanya alasan copot, kenapa copot koordinasi ini? Apakah karena ada perbedaan perspektif? Apa karena meeting of mind yang nggak sama? Ya kita akan beda. Nggak usah takut Pak copot jabatan. Ya kita bunuh itu pemimpin-pemimpin arogansi kekuasaan itu. Ya negara ini punya hukum semua untuk mengatur sistem main kita. Mau angkat jabatan itu ada semua itu berujukan aturan, ya. Kalau itu pinta orang menunjukkan orang karena tidak ada meeting of mind itu, ya kita apa? Kita akan tidak diam Pak, ya. Kita ini spesialis membela persoalan-persoalan moral, spesialis membela persoalan-persoalan sosial Pak, ya. Nggak usah bicara berapa bayarnya bukan, ya. Komitmen kita ini supaya kita punya generasi nanti, ya, dari dalam level yang benar itu mesti diperbaiki dari sekarang, sehingga standar yang dipakai hari ini itu tidak akan diwariskan kepada generasi kita ke depan. Kan ini yang dari rancul. Kalau pola seperti ini selesai di eranya tusuk kampanye PIS ini, ya nggak apa-apa, pakai lah. Tapi jangan sampai itu menjadi doktrin ini, terpolarisasi dari masa ke masa, dari rejim ke rejim, ya. Karena tidak ada standar yang jelas yang melaksanakan. Dan standar yang kita pakai di sini ya rejim siapa yang sedang tampung kekuasaan di sini ya, otaknya dia yang dipakai setup di sini. Sehingga tadinya kepala dinas yang punya kompetensi, yang katanya punya otak, ya tinggal sudah Pak, ya. Karena yang saya tahu di pengangkatan kepala dinas Pak ini kompetensi timah otak, ya. Dan melihat faktanya yang saya lihat bukan timah otak, ya. Timah kepentingan. Karena apa? Karena dia tidak berpegang teguh pada prinsip sebagai SN. Ya. Nah untuk persoalan CKS ini Pak Kabit, mohon disiapkan berita acaranya. Kalau toh memang dibayar bulan Juni ini tanggal berapa untuk lakukan pembayaran supaya kami punya pegangan nanti. Kita mengacu pada persoalan sebelumnya juga Pak, ya. Saya berapa kali dengan informasi dari kampus-kampus di bawah ini, kita sudah tanyakan Pak, hanya dijanjikan terus, ya. Dinasnya ngomong ke kampus ini bulan sekian, dan yang dikeluarkan dari mulut dinas ini, ya. Sumbernya dari keuangan daerah ini. Keuangan daerah tipu dinas di sini, dinas tipu di kampus Pak. Ya, mohon maaf saya mau jujur di sini. Ya.
Dan kita yang tak ngerti ini sirkulasi internal ini ya, yang kita lempar kesalahan kan ya, mohon maaf aja, ya orang dinas nggak beres. Contohnya orang dinasnya nggak benar di sini, pada koridornya. Yang kebenaran ini pucuknya ini di sisi mereka ini, maka harus digunting ini pucuknya. Nah, yang kedua terkait ini urusan non-kapitasi tadi rujukannya oke. Nanti kami coba monitor pada saat APBD perubahan. Ibu, kalau bisa itu angka rujukannya tadi 197 totalnya atau berapa itu rujukan non-kapitasi tadi? Iya, non-kapitasi. Angkanya berapa itu? Kalau non-kapitasi itu kurang lebih 2M. 2 miliar berapa? Ya, dan untuk 1 tahun anggaran, dan itu kita sudah hitung plus yang belum terbayarkan di Agustus sampai dengan Desember 2022. Kalau yang Agustus sampai dengan Desember 2022 itu kita sudah akui sebagai hutang, dan itu sudah masuk di catatan laporan keuangan di akhir tahun. Dan yang untuk hitungan dari Januari sampai dengan Desember 2023 itu kita sudah membuat telaah staf dan dimasukkan di anggaran perubahan senilai 2,5M. Seperti itu. Berarti 2,5M ini Ya. itu yang utang 22 sudah ya. Tulis kemudian. Hari ini kami lapor di Kejaksaan memang. Ya, ini pengelapan. Tulis yang benar angkanya itu. Kita lapor di Kejaksaan hari. Ya. Biar semua yang mengurus kebijakan, masa kegiatan apa yang terlewatkan itu ruang ya, peluang untuk input ya. APBD perubahan 2023-2022 kita itu dibahas oleh CPR dan kegiatan ini itu sudah 1 bulan itu dalam pembahasan APBD perubahan. Kenapa nggak dicantumkan itu pada saat APBD perubahan 2022 kemarin? Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dimunculkan ya tanpa petunjuk di BPK itu. Bikin aja pergubnya. Karena dasar kegiatan sudah terrealisasi. Ya, ini kan SDM kalau kita di sini kan bego dulu semua. Nggak bisa memberikan pemikiran yang positif pada bupati yang mengalami. Ya, lalu semua dari persisten. Ya. Sama kan ini konsultasi dalam berdiri. Ya, orang suruh vaksin suntik. Kalau saya dari pasangan saya suntik mati ini masyarakat itu. Biar ada memberikan tanggung jawab. Ya, kalau akhirnya pada akhirnya kalian ini bukan soal nominal. Ya, Bapak Ibu ya. Ini soal penghargaan bahwa kita ini dengan teman-teman pelaksana sama kedudukannya di hadapan negara. Diperlakukan sama hak konstitusinya. Hak konstitusinya apa? Negara menjamin kesejahteraan mereka. Kalau caranya begini kan begini dipetah-petahkan. Kayak itu semua. Nggak usah dipikir lah. Nanti pikir aja Pak itu di tahun 2023 itu ada begituan. Ya. Dan kita mempertontonkan ini peristiwa ini. Ya. Kita mempertontonkan ini. Ya. Kita tidak bisa mengharapkan ini mengajak ini sinergi yang benar lah dengan teman-teman di sini. Kenapa? Kita bisa mengetahui informasi. Ya, ini kalau apa informasi yang kita tak tahu. Yang untungnya rekan-rekan saya kemarin dengan 14 orang lainnya bekerja itu telusuri semua itu uang setan yang ada di puskesmas itu. Berapa yang anggaran? Berapa? Ya. Pak, saya tulis tadi itu 2,5 lapor yang sana harus diselidiki. Ya, yang kedua tadi Pak tadi ya terkait dengan rujukan tadi ya. Ya bagus tadi kita rasanya Pak bahwa ini merupakan produk prioritas ya. Produk prioritas, produk rutin, tetapi nikah kan begitu. Iya, alasan nikahnya itu kurang lebih efisien ya Pak. Iya.
Yang saya mau tanya di sini Pak, kegiatan visi ini puskesmas ini dinas kesehatan kami pantau kemarin itu di LPSI terlalu banyak kegiatan visi dinas kesehatan. Bahwa ini di puskesmas di Kecamatan Lebor Selatan, persisnya di Kakor. Jadi total puskesmas kita nanti pasal di Kakor berarti ada 23. Kan segitu. Untuk sekarang puskesmasnya 22. Golomori. Berarti di Golomori sudah dalam tren juga. Perencanaan pembangunan juga. Berarti 22 plus 2 itu Kakor sama Golomori. Berarti 24 Pak ya. Ada penambahan 2 itu. Tambah 4. Berarti 26. 28. 22 tambah 4, 26 kan? Oke. Yang saya mau katakan begini Pak, ya, yang 22 aja nggak beres nih, nggak beres seluruhnya, ditambah lagi 4, ya, tambah nggak beres nanti. Karena apa? Ngurus pelayanan ini, perut orang ngurusnya mesti disediakan dulu. Operasionalnya, perjalanan dinasnya, rujukan aplikasinya. Ya, ini kalau nggak di-share dalam program itu sendiri, master plan kegiatannya, ya percuma. Ini justru menimbulkan problem-problem baru nanti. Lurus deliktinya di mana-mana. Ya, ini kegiatan visi ini terlalu banyak juga. Ya. Saya nggak tahu ini dinas kesehatan ini perencanaan pembangunan kegiatan visi itu. Kira-kira duduk 1 miliar begini dulu atau bupati sendiri Pak yang usulkan. Bapak, lu kau bikin itu deh master plan manajemen produksinya di Kakor, di Golomori, anggarannya sekian, bikin aja di sana. Ya. Mau mestinya begini Pak. Ya ini silakan dikoreksi kalau kami keliru nanti atau kami salah. Ya, kita ini kan punya 9 persoalan yang ada 20 puskesmas. Kalau seluruh kalau puskesmas sekarang ini, ya, yang urusnya bagaimana ini? Yang kedua ini masih bayar, tambah lipat, ya, tambah kacau. Nah ini polemik nanti kita lihat kepanjangan, ya. Sebentar lagi nanti kita selesai. Ya betul lagi nanti. Saya Bapak Ibu di sini nanti akan jadi balut selamanya lagi. Plus 1 periode, ya dari balut. Ya, karena nggak bisa berkreasi di sini, semuanya dikepos Pak. Ya, sehingga ini dari perjalanan dinas untuk rujukan dari Pak Penampil itu diambil dari personal ya. Iya. Biasanya kalau di puskesmas karena dari sistemnya kerja keras gitu. Jadi ada total lalu, sangat khusus. Ya, oke. Total lalu karena perbuatan kita. Oke. Yang dalam daerah, ya, bagiannya keluar daerah, misalnya dari daerah perbatasan yang ke dan putih, karena mereka saat ini kita ke rumah sakit putih. Jadi jumlah anggarannya berbeda karena dia di luar tempatnya. Makanya kita juga kasihan dengan teman-teman senat, biasanya sopi ya. Plus 1 ya. Adanya posisi mana mereka itu, kemudian tidak berada di kampus seperti itu. Apakah mereka iya ada yang terjadi dalam seperti itu? Kita juga tahu masalah tapi ya tidak kondisi kita. Ya, terima kasih Pak Pengampu. Ya. Lagi-lagi saya sampaikan terima kasih Pak. Ya, Bapak sudah memikirkan mitigasinya. Bagaimana teman-teman di lapangan ini dalam konteks ini supir kelas pendamping 1 dari tenaga kesehatan di puskesmas luar misalnya malam-malam
dan anggarannya nggak ada. Ya. Sehingga ini persoalan anggaran dasar dalam pelayanan, Pak. Ya. Dan saya minta nanti dengan sangat hormat. Ya. Saya mengajak ini Bapak Ibu di sini, terlebih khususnya ikut rapat, bangun kekuatan itu, Bapak Ibu. Ya. Bangun komunitas orang waras di sini. Jangan mau dibegoin itu sama bupati, sekda sama pintu soal kawan-kawan. Jangan mau dibegoin. Dari dulu ini orang-orang tukang kelola semua, kelola kiri geser kanan, kelola kanan geser kiri. Begitu aja sirkulasi terjadi. Ya. Nah kita yang pelaksana ini kan bisa apa gitu? Ya. Jawaban kita kan hanya dua, siap laksanakan dan amankan. Nggak ada kata tolak. Ya. Berani tolaknya udah belum jawabannya itu orang. Ya. Kita studi kasus kemarin Bu, ini PPK ya di WLP 1. Ya. Karena dia berkomitmen terhadap proyek yang di Lembor itu. Ya. Dia nggak berani di penjara 100%. Ya. Saya dapat informasi ada dugaan bupati tekan. Ya. Ke 100% penjara. Ya. Kegiatannya sosialisasi hanya 70 sekian persen itu. Dipaksa 100%, ya dia tolak. Hanya sekarang menjauh. Itu studi kasus itu. Nah, yang begitu itu pahlawan itu namanya. Pahlawan uang negara itu. Ya. Pionir pembela yang bisa terhadap. Ya. Ngapain mau ditekan-tekan? Tekan balik aja. Kalau tanpa PU bisa tekan kami yang impor sekalian aja. Kasih rata sekalian. Ya. Lalu usah sudah publik. Ya. Sudah ini sekian kita punya PBD, bagi aja di dinas berapa kebutuhan. Kalau bisa kasih bagi aja. Ya. Bicara tentang pelayanan masyarakat ini, ya. Orang-orang yang pelaku melayani masyarakat disiapkan dulu dong perutnya. Ya. Masyarakat pergi ngurus ini kegiatan lapangan, tunggu keluar surat dinas. SPPD yang koordinasi sampai gedung merah putih ini. Ya, kalau yang bersangkutan diterima tamu kontraktor ya, kita ini suruh besok Pak, suruh besok pagi lagi datang, serta urgensi lapangan. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu juga, bupati kita ini super sibuk dulu. Yang pertama sibuknya terima tamu kementerian, yang kedua itu terima tamu kontraktor itu. Dan Bapak Ibu di sini bukan masuk dalam skala prioritas baik koordinasi. Saya bicara. Ya. Makanya kalau tidak bisa ada ruang untuk koordinasi, ya teriak aja keluar, ya nggak usah takut lah, ya ini dipanggil aja ini rekan-rekan media, siapa yang Bapak Ibu akses di kalangan eksternal itu, supaya kita bagi perlawanan. Karena pertarungannya di sini bukan persoalan personal antara Bapak Ibu dan Bupati, bukan. Persoalan ini terkait dengan antara masyarakat itu. Ini yang menjadi taruhan. Nah, sehingga untuk satu poin pertama Pak Kabin mau disiapkan berita acara bulan Juni tanggal berapa yang dibayar insentif TKS. Nah, yang kedua nanti buat bikin laporan baru, laporan nanti, ya buka persoalan ini secara umum. Ya. Jangan tutup mata ini penggelapan ini. Nah, orang lain diinjak-injak ditahan. Bukan laporan lagi. Yang ketiga terkait dengan rujukan ini dari Pak Penakun ya. Ya, ini Pak Kadis kan nggak ada ya. Nanti kita coba intens lagi koordinasi dengan Puskesmas Pak. Nanti kita semua minta dokumentasi terkait dengan rentetan peristiwa sejauh mana ini tingkat keseriusan dari teman-teman lapangan untuk urusan masyarakat. Kalau ada kejenuhan, frustasi, ya nanti kita rekam semua itu, bawa ke ruangannya pintu Salvador itu, ya. Kalau dia supir tidak pasien sakit malam, suruh dia yang pergi antar lagi, ya. Suruh dia aja yang ngurus semua di depan itu, ya.
Karena ruangan kan mereka mau rampok untuk kepentingan pribadi aja, nggak mau untuk distribusikan ke orang lain supaya pelayanan ini running semua. Ya, mungkin untuk dari saya sementara sekian dulu. Ada sedikit tambahan dari tim saya, Pak Kabit. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semua. Jadi saya mungkin lebih menekankan kepada etika pelayanan ya. Saya tadi berharap sekali Pak Kadis hadir tadi di sini. Jadi mungkin penegasan dari kami ini produksinya akan sampaikan langsung di hadapan Pak Kadis. Karena kasihan juga ya. Saya lihat teman-teman staff ya, terlebih teman-teman di lapangan, padahal mereka itu ujung tombak seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, kalau misalnya ya kerja-kerja mereka atau keringat-keringat mereka itu diabaikan, dirampas oleh teman-teman yang ada di dinas, sayang sekali. Ya, sayang sekali. Jadi saya pikir kita semua ini dibekali oleh ilmu sosial, ilmu tentang pekerti apa, gitu. Jadi kita paham persis soal itu. Jadi saya pikir apalagi teman-teman di puskesmas, teman-teman sukarela ya, tolong diperhatikan. Kalau itu rancangan programnya tidak di-ACC oleh bupati terkait anggaran itu, seperti yang Pak Ketua sampaikan, tolong diinformasikan keluar, biar kita juga bisa kawal ya. Kasihan kita lihat langsung bagaimana mereka berhadapan dengan masyarakat, dengan berbagai karakter, dengan berbagai persoalan. Sedih saya, siang malam. Ya, habis itu terkait operasional sopir dari pendamping, Pak. Saya 3 kali ada kasus itu di pemerintahan ya. Jadi sopir ambulans itu terpaksa mereka minta uang di masyarakat. Orang ini sudah mati, minta uang lagi. Sedih, sampai dia gak ada tanah untuk bayar bensin mobil ambulans. Jadi ketika kita konfirmasi ke kepala dinas, enak aja jawabnya ini Pak Kepala Dinas. Ya, silakan titik di situ. Jadi apakah itu etika yang baik untuk menyelenggarakan pemerintah yang berbaik? Jadi ya harapan kita itu ya, namanya kalau menjalankan pemerintahan ini ya, harus mengedepankan hati nurani. Mungkin itu aja tambahan saya. Baik, terima kasih. Kita harus Pak Okta sudah menambahkan beberapa poin. Pada poin-poin ini tentunya ini menjadi catatan buat kami di Dinas Kesehatan agar kami berupaya untuk lebih berkarya lebih baik. Jadi poinnya seperti itu. Jadi terkait hari ini, mohon maaf saya belum jelaskan di awal. Hari ini Pak Kadis masih ada tugas sampai tanggal 9 di Romedaru, dan informasinya mungkin lalu beliau sampai beliau datang. Masih juga ada tugas beserta beberapa pejabat eselon 3 dan tugas sehingga yang
hadir pada saat itu saya bersama rekan saya di sekolah sehingga kalian beriman gitu. Terus yang kedua terkait apa yang sudah disampaikan tadi, saya catat ada banyak sekali poin-poin. Ini tentu kami akan singkapi lebih lanjut, kami akan laporkan kepada pimpinan tertinggi dalam hal ini Pak Aris. Berarti di sini